Lalu Kementerian Agama bikin kalung toleransi. Wah, lucu banget. Ntar yang make orang-orang. Selamat datang di podcast Dostip. Aku Dimas yang membawakan podcast ini. Selamat mendengarkan dan semoga hari kalian menyenangkan. It's a new day, it's a new dong, it's a new normal dong. Setelah kemarin sudah ngebahas tentang di rumah aja, terus dilanjutkan dengan hal-hal yang mau dilakukan setelah pandemi selesai. Akhirnya, aku akan ngebahas tentang new normal yang sudah tidak normal lagi sekarang. Akhirnya kita sudah melewati masa PSBB, ibarat kalau di game kita sudah melewati beberapa level. Mulai dari masuknya virus ini ke Indonesia, di mana sempat terjadi kepanikan, panic buying, orang-orang pada nyetok barang, terus masuk ke masa PSBB, dan sekarang mungkin kita ada di level 4 kayaknya, yaitu tahap persiapan new normal. Masih persiapan ya, ingat ini, persiapan. Karena begini, aku sebagai S3 psikolog memperhatikan, warga kita, netizen kita yang budiman, itu masih banyak yang salah kaprah dengan istilah new normal. Kenapa bisa gitu? Karena aku juga pakar bahasa, menurutku itu karena penggunaan bahasa Inggris. Hah? Cuman karena bahasa Inggris? Iya. Orang-orang itu jadinya menganggap keadaan sudah balik seperti semula. Apalagi PSBB dilonggarkan. Terus kegiatan ekonomi dan sosial juga sudah mulai dibuka perlahan-lahan. Yang bikin kewaspadaan masyarakat kita sama COVID-19 ini menurun. Jadi orang-orang tuh ngelihatnya bukan ke kata new, tapi normalnya doang. Padahal menuju new normal itu nggak langsung. Tapi ada tahap-tahap persiapannya dulu. Tak kasih tahu ya, situasi kita memang membaik. Tapi situasi kita belum baik sepenuhnya. Membaik bukan berarti baik sepenuhnya. Tolonglah, buat kalian yang mendengarkan ini, jangan sampai lengah, jangan kasih kendor. Kita sudah sejauh ini, masa iya mau balik ke PSBB lagi? Aku sih udah malas dengan itu. Kalau tadi aku sudah ngebahas dari sisi S3 psikolog dan pakar bahasa, maka kali ini aku juga mau berbagi pandanganku tentang new normal ini dari sisi ahli filsafat. Bagiku, new normal hanya penyesuaian aja. Dan ini bukan hal yang baru buat kita. Dalam perjalanan hidup setiap orang, pasti sudah berkali-kali melakukan penyesuaian. Baik itu secara terpaksa ataupun sukarela. Manusia itu makhluk yang paling adaptif. Itu yang menjadi salah satu alasan kenapa manusia sulit punah. Dan seringkali, untuk bisa menyesuaikan, kita harus dipaksakan. Oleh karena itu, cobalah untuk menunda dulu kesenanganmu untuk kemenangan yang jauh lebih besar. Karena sadarilah bahwa tantangan di depan yang akan kamu hadapi itu juga besar. Susah bisa jadi, tapi bukan berarti tidak bisa kan? Kenapa aku bisa bilang gitu? Coba perhatikan, tingkah laku warga plus 62 ini. Ya ampun, itu gemesin banget, gemes pokoknya. Kita ambil contoh yang sempat heboh, yaitu CFD. Katanya sih itu Corona Free Day. Tidak ada yang salah dengan CFD-nya. Orang-orang kesana niatnya olahraga, sepertinya. Ya, itu sehat kok. Tapi mereka yang ikut CFD-an itu, seolah tidak ada COVID-19. Ingat, PSBB dilonggarkan bukan berarti virusnya pergi. Sama halnya, kayak kamu punya payung, biar nggak basah karena hujan. Tapi kalau yang datang berikutnya itu, badai, apa iya payung itu bisa ngelindungin kamu dari basah? Di Indonesia, belum ada menunjukkan penurunan loh ya. Dan gak menutup kemungkinan akan datang gelombang berikutnya yang lebih besar. Sebagai ahli filsafat, ada hal yang membuatku curiga. Hampir seluruh dunia sekarang sudah masuk ke tahapan new normal. Tapi vaksinnya belum ditemukan. Yang aku curigakan, ini sebenarnya rencana elit global. Di mana mereka menciptakan suasana untuk mengelabui pikiran kita. Tujuannya apa? Biar tercipta gelombang yang lebih besar dari sebelumnya. Kenapa bisa gitu? Sepertinya elit global ini mau mengikuti pandemi 1 abad yang lalu, tahun 1998, flu Spanyol. Kalau kalian cari di Google dan lihat grafiknya, flu Spanyol itu punya 3 gelombang. Gelombang yang pertama terlihat kecil, dan yang kedua naik 5 kali lipat dari sebelumnya. Dan gelombang yang terakhir lebih kecil dari yang kedua, tapi masih 2 kali lebih besar dari gelombang yang pertama. Jadi elit global ini mau menciptakan pola yang sama dengan flu Spanyol, karena menurut mereka masih sedikit orang yang kena.
mereka menggunakan alih-alih new normal biar semakin mudah penyebarannya. Terus apa untungnya mereka kalau banyak yang kena COVID-19? Tentu aja nggak lepas dari kekuasaan. Tatanan dunia baru. Dengan vaksin di tangan mereka, mereka bisa menjualnya dengan harga jual yang bebas. Harga jual di sini bukan hanya dari jumlah uangnya, tapi bisa dari berbagai hal, seperti politik, keamanan, atau kesehatan. Jadi kayak, oke, aku kasih vaksin ke negaramu, tapi kamu harus buat program ini. Atau kamu harus buat kebijakan yang begini. Nanti aku kasih kamu vaksin dengan harga murah deh. Kayak gitu misalnya. Elit global memang pintar. Mereka tahu dunia bakalan kacau amburadul kayak gini. Jadi mereka memanfaatkan hal ini untuk mengambil kesempatan. Sebaiknya kita akhiri pembahasan elit global ini sebelum aku kenapa-napa lagi. Tapi seharusnya negara kita, Indonesia, gak perlu takut dengan elit global ini. Kita semua tahu kalau bulan Juni lalu, UNER sudah ngeluarin kombinasi obat COVID-19. Keren gak tuh? Apalagi kalau ditambah kalung anti corona, anjay. Kebal seumur hidup loh. Ada hal yang kupikirkan. Gak lama, semua barang-barang itu bakal dikasih embel-embel anti corona. Baju anti corona, HP anti corona. Gak lama tuh ada nanti raket anti corona. Gak laku udah itu raket nyamuk, gak laku. Orang-orang pada beli raket anti corona. Ya kan? New normal, new idea. Memang membuat inovasi kalung anti corona itu nggak mudah. Pasti butuh riset yang mendalam, butuh berjam-jam di kamar mandi. Ya, patut diapresiasi kan. Tapi bisa aja kali inovasi kalung anti corona ini dibagi-bagikan ke kementerian yang lainnya. Jadi nggak hanya ada di Kementan. Misal di Kementerian Tenaga Kerja. Dibuat kalung prakerja, anjay keren. Ntar orang-orang yang di PHK bisa jadi buat lapangan kerja sendiri. Wosh. Atau pas lagi tidur, bangun-bangun, udah kerja kantoran. Woy. Lalu Kementerian Agama bikin kalung toleransi. Wah, lucu banget. Ntar yang pakai orang-orang santai disensor lah. Oke, mari kita kembali lagi ke dunia nyata ini, di mana seluruh isinya lagi berantakan. Mungkin beberapa dari kalian pernah mendengar kalau di bulan Juni, Indonesia akan mengalami penurunan kurva penderita COVID-19, yang kemudian datanya dirubah. Jadi bulan September nanti, baru turun kurvanya. Ini bisa jadi ya, bulan depan tuh datanya berubah lagi, jadi akhir tahun gitu. Ini yang membuat kita jadi dipenuhi dengan ketidakpastian. Tidak pasti kapan COVID-19 ini akan berakhir. Dan ini juga membuat sebagian orang merasa tidak pasti apakah setelah pandemi ini berakhir, mereka masih bisa kerja lagi. Karena untuk orang yang prasejahtera, diam di rumah itu bukan pilihan yang pas buat mereka. Untungnya pemerintah sekarang menggunakan terobosan new normal ini untuk mempertahankan ekonomi negara. Pemerintah pasti juga nggak mau lama-lama menanggung hidup banyak orang. Nggak hanya ekonomi, ada juga dari sisi sosial. Jika sebagian orang nggak mampu beradaptasi dengan perubahan ini, maka orang-orang itu akan terjerumus ke dalam golongan orang yang merugi dan tertinggal. Jika kamu mau bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan dirimu untuk beradaptasi. Pemerintah melalui berbagai media sudah sering mengingatkan berbagi cara untuk menjalankan kebiasaan baru ini, selalu mengingatkan protokol kesehatan. Dan masyarakat kita masih aja ada yang bebal dan menyepelekan hal itu. Ini salah satu kesalahan yang banyak dilakukan banyak orang, yaitu ketika mereka bertemu dengan teman kantor, teman tongkrongan, atau saudara. Orang-orang biasanya ngobrol tanpa pakai masker. Ya memang sih, jadi kalau ngobrol suaranya kurang jelas gitu. Tapi kan tujuan masker itu untuk saling melindungi loh ya. Atau pas lagi makan, maskernya ditarik ke bawah dagu. Masalahnya adalah, kamu nggak tahu di daerah dagumu itu ada bakteri, kuman, atau virus yang nempel. Terus pas kamu pakai lagi maskernya, kan secara nggak langsung bakteri dan kawan-kawannya tuh jadi nempel di masker dan ikutan pindah ke mulutmu. Sebaiknya kalau makan, minum, atau aktivitas lainnya yang mesti lepas masker, mending dilepas saja seluruhnya. Kita semua juga tahu, sekarang jadi banyak aturan ya. Mungkin agak susah membiasakan yang tidak biasa. New normal bukan hanya soal ekonomi dan sosial, tapi juga pendidikan. Oh iya,
Mungkin pembahasan dunia pendidikan di new normal ini akan kubahas di episode berikutnya, biar kalian gak gampang bosan. Mari kita lanjut. Tanggal 13 kemarin, setelah Mas Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim membuat keputusan untuk memperbolehkan sekolah memulai pembelajaran tatap muka, meskipun hanya di zona hijau aja yang diperbolehkan. Menurutku, ini jadi solusi yang bagus untuk saat ini. Mengingat manusia adalah makhluk sosial, bersosialisasi itu penting dalam jenjang pendidikan. Kadang kepikiran gitu, bagaimana anak-anak SD yang saat ini sedang belajar secara online? Anak-anak yang masih SD itu, menurutku perlu banyak interaksi dengan teman-temannya. Karena bersosialisasinya itu juga bagian dari perkembangan otaknya. Kan otak mereka belum tumbuh dengan sempurna. Kali aja bentuknya masih kotak gitu. Terus kalau sekolahnya masih online, kan jadi nggak asik gitu ya. Nggak bisa ngolok-ngolok nama bapak. Masa iya online gitu? Beda gitu sensasinya. Ya ini semua menjadi hal yang baru buat siapa aja. Gak cuma aku, tapi kita semua. Yang penting kita mau beradaptasi. Terus cari cara untuk bisa survive melewati pandemi ini. Dan terakhir aku mau sampaikan, don't go back to normal. Karena nggak ada yang namanya back to normal. This is new normal. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan hingga detik ini. Jangan lupa tinggalkan like di video ini kalau kalian suka, dan follow aku biar kalian gak ketinggalan episode berikutnya. Dan ingat ini, hari ini dan esok akan berbeda. Ujian yang kamu hadapi saat ini akan mengubah hidupmu ke depannya. New normal telah tiba. New normal telah tiba. Hore, hore. Anjir. Ngolok-ngolok nama bapak online tuh gimana ya, Cak? Lagi di Zoom terus tiba-tiba ada yang ngechat Supriyadi gitu. Diam kamu Matius. Udahlah, mau tidur.